Hari ini kami dari kelompok 3 seneng banget nih bisa duduk bareng di tempat ini untuk ngobrolin hal yang seru banget, ya nggak sih? Iya. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini saya Deborah Pascarini sebagai moderator dan ada 3 rekan saya. Saya Fernando. Halo, aku Yura. Saya Marcel. Nah, hari ini kita akan ngebahas topik yang seru banget dan nggak kalah penting nih. Dan ini menurut aku topiknya benar-benar dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Dan podcast kita hari ini temanya adalah hak asasi manusia, kesetaraan, dan gimana caranya kita tidak mendiskriminasi sesama kita. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya dan sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih apa hak asasi manusia itu. Nah, menurut Yura, apa sih hak asasi manusia itu? Oke Kak, jadi menurut sepengetahuan aku ya, HAM atau hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki ketika manusia lahir Kak, sejak mereka lahir gitu ya. Jadi untuk contoh HAM itu sendiri adalah hak kehidupan, hak beragama, hak berpendapat, hak pendidikan, dan masih banyak banget lagi contoh dari hak itu sendiri. HAM itu bukan hal yang jauh dari kehidupan kita, tapi dari hal-hal kecil aja itu bisa menjadi HAM gitu ya. Contohnya seperti kita menghargai pendapat orang lain, memperlakukan semua manusia dengan sama, dan juga setara itu merupakan salah satu contoh kecil dari HAM itu. Nah, tadi Yura ada nyinggung kan kesetaraan. Nah, aku mau nanya ke Marcel. Menurut Marcel, apa sih kesetaraan itu? Oke. Kalau menurut saya kesetaraan itu tidak sama dengan persamaan. Kenapa? Karena kesetaraan itu lebih ke arah perlakuan adil kepada semua orang sesuai kebutuhan mereka. Kesetaraan itu adalah kondisi di mana semua orang memiliki hak, kedudukan, status, dan kesempatan yang sama dan sederajat. Yang tidak dibedakan berdasarkan sara, usia, faktor disabilitas, dan lain-lain. Banyak orang juga berpikir bahwa kalau kesetaraan itu semua orang harus sama, padahal bukan itu. Kesetaraan itu ketika semua orang mendapat kesempatan yang sama walaupun cara menjalaninya berbeda-beda dari diri kita sendiri. Berarti kan diskriminasi itu ada perbedaan kan? Iya. Nah, aku sekarang mau tanya ke Nando. Menurut Nando, apa sih bentuk diskriminasi yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, nah sekarang terkadang itu kita tuh tidak sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita buat bisa menyakiti hati seseorang. Contohnya itu seperti diskriminasi gender, ada diskriminasi ras, suku, agama, ada diskriminasi fisik. Kita menghina teman kita gitu. Body shaming. Iya, body shaming. Ada diskriminasi ekonomi, contohnya kayak saya nggak mau punya teman yang kayak kamu karena ekonominya kayak ya Di bawah kita. ya seperti itu. Terus ada diskriminasi difabel alias itu seperti tunarungu, mempunyai keterbatasan tertentu. Itu tidak boleh. Maka dari itu kita harus merefleksi diri kita agar kita tidak melakukan hal seperti itu, diskriminasi seperti itu. Iya. Nah, tadi kan udah ngebahas kan bentuk-bentuknya. Nah, sekarang aku mau tahu contoh diskriminasi dalam lingkungan kita tuh apa aja sih? Dari Yura dulu. Oke. Jadi untuk contohnya aku ambil dari yang pernah aku alamin aja mungkin ya Kak. Boleh. Yang ketika dimana dalam sebuah ruang diskusi ini aku mengalami diskriminasi karena aku perempuan. Jadi ketidaksetaraan gender seperti itu, yang dimana perempuan ini hak untuk berpendapat itu sangat dibatasi karena mereka mungkin beranggapan ya, kamu tuh perempuan yang seharusnya memimpin dan lebih menekankan berpendapat itu adalah seorang laki-laki seperti itu. Nah, kalau menurut Marcel? Kalau menurut saya tentang diskriminasi yaitu keterbatasan fisik. Kita kan diciptakan ke dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Mungkin kita tiba-tiba diciptakan dengan memiliki kekurangan ini atau kekurangan sana. Namun ada beberapa orang yang tidak menghargai itu, namun lebih ke arah menyepelekan atau bahkan kita kayak meninggalkan orang-orang tersebut, menjauhilah. Disitulah sering kita lihat diskriminasi orang yang memiliki keterbatasan fisik, di mana orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dijauhkan atau bahkan dihina lah karena dianggap kayak berbeda dari diri kita.
Padahal kan itu kan bukan karena dia yang mau, lebih ke arah pemberian lah. Dari situ kan kita harus bisa menghargai kan satu sama lain meskipun seseorang punya keterbatasan gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus menghargai hak asasi manusia dan kesetaraan itu tuh penting gitu? Kalau menurut Nando? Oke. Nah, kampus kita ini kan sering dijuluki sebagai kampus Bhinneka Tunggal Ika kan, karena dari berbagai daerah mahasiswa-mahasiswi ada di UKI ini. Nah, contoh nih, kalau aku orang Jawa, aku mau berteman sama orang Jawa aja, nggak mau berteman sama orang-orang dari timur, nggak mau, karena aku maunya sama orang Jawa. Itu Milih-milih. ya milih-milih, itu tidak boleh, karena kita harus berbaur, kita harus berkawan dari berbagai teman yang kita punya. Soalnya untuk seperti itu tuh tidak boleh, karena itu salah satu tindakan diskriminasi seperti menghina ras atau suku mereka atau termasuk asal daerah mereka seperti itu. Iya. Berarti kalau misalkan kita milih-milih kayak gitu, berarti jatuhnya kita sama kayak kita ya membedakan diri kita sama orang lain gitu ya. Iya, benar. Padahal sebenarnya kita tuh yang diciptakan sama gitu. Iya. Nah, kalau menurut Yura, Oke, kalau menurut aku kenapa kita itu harus menekankan HAM dan juga kesetaraan, karena kan kalau tadi Nando ambilnya di lingkup universitas, kalau aku secara lebih luasnya lagi, kita kan negara Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, ras, agama dan juga keberagaman budaya gitu ya Kak, yang dimana dari perbedaan itu pastinya memunculkan konflik satu dan juga konflik yang lainnya kayak gitu. Jadi kenapa kita harus menghormati HAM dan juga kesetaraan agar menghindari konflik sehingga menciptakan lingkungan sosial yang aman dan juga nyaman gitu. nah kalau menurut Marcel, mengapa HAM dan kesetaraan itu penting? Karena seperti yang sudah dibilang sebelumnya tentang kasus diskriminatif yang sering terjadi di Indonesia. Dan seperti dibilang, Indonesia itu beragam suku, yang beragam rasa, warna kulit itu juga beragam. Namun banyak orang yang sering menganggap remeh hal itu dan merendahkan orang ini, seperti etnosentris lah, menganggap suku yang lebih tinggi daripada suku yang lain, atau menganggap daerah yang lebih tinggi daripada daerah yang lain. Oleh karena itulah mengapa saya anggap ini HAM itu penting, karena kenapa? Dengan begitu kita bisa bersatu dan menjadi kuat sebagai suatu negara, bukan hanya sebagai daerah saja. Karena kalau negara Indonesia terpecah kan sama aja, kayak contoh yang satu lebih mikir satu, yang ini yang satu juga mikirin hal lain, kan akhirnya nggak bisa bersatu, runtuh akhirnya Indonesia. Oke. Nah, berarti dari hal itu kita harus ada tindakan ya dari diri kita masing-masing. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi diskriminasi itu? Kalau menurut Nando? Oke, kalau menurut aku nih ya, dalam lingkungan kampus yang aku ambil, yang sudah seperti yang saya katakan, kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus berbaur, kita harus berteman dari berbagai asal daerah kita, dan kita harus menjaga bahasa kita, ngomong sama mereka itu seperti apa. Karena cara bicara kita tidak sama dengan cara bicara mereka. Nah, dari sini kita harus istilahnya bergaul dengan mereka menggunakan bahasa yang baik tanpa adanya candaan yang menyinggung mereka, asal daerah mereka, dan unsur sara di dalamnya, seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Yura? Oke, kalau menurut aku sendiri adalah kita dengan berani speak up ketika kita melihat adanya terjadi diskriminasi kayak gitu. Jadi bukan dari hal-hal yang langsung besar, tetapi dimulai dari diri kita sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kalau menurut Marcel? Kalau menurut saya lebih ke arah kita menghargai pendapat antara satu sama lain. Seperti contoh kita sedang berbicara ini, kita kan saling menghargai kan pendapat kita, nggak ada yang kontra atau apa gitu, nggak ada yang merasa pendapat saya benar atau apa. Sehingga itu salah satunya. Dan kedua, stop stereotip negatif yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Kadang kita menormalkan sesuatu hal yang sebenarnya hal itu merupakan hal buruk, namun karena keseringan kita melakukannya, kita menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Sehingga kalau bisa mulai stop lah atau kurang-kurangin dari sekarang. Nah, nggak terasa nih podcast kita sudah nyampe di kesimpulan. Oke. Nah,
kesimpulan dari podcast yang sudah kita bicarakan ini yang tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan itu bukan cuma tugas pemerintah ya, tapi kita harus bisa ikut ambil peran juga dalam hal tersebut, karena dunia ini tuh nggak bakal jauh lebih baik kalau misalkan kita nggak mulai dari diri kita sendiri. Setuju nggak sih? Sangat setuju. Nah, sekian podcast tentang hak dan asasi manusia dari kelompok 3. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan 3 rekan saya sudah meluangkan waktunya untuk podcast. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.